pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, apa kabar? Kembali lagi di podcast Alun-Alun bersama saya Tio Utomo. Podcast Alun-Alun, podcast aneka literasi untuk Nusantara, ya kan? Jangan salah. Masih saya Tio Utomo dan kemarin sudah kita ke Surabaya, Bandung, Makassar, Bali juga udah, dan sekarang kita ada di Kota Padang. Dimana kali ini saya ada di coffee shop bernama Maison Merger. Maison tuh artinya rumah ya. Rumah merger, jadi rumah digabung. Dua rumah jadi satu digabung. Tapi seperti biasa, karena kita podcast Alun, di setiap kota kita bertemu dengan sosok-sosok inspiratif di kota-kota tersebut. Dan kali ini di Kota Padang saya sudah kedatangan, manggilnya udah Bang atau gimana nih? Ada Bang Doni Satria Ihsan. Iya, halo Mas, panggilnya boleh udah, boleh Bang. Mungkin Bang aja ya, biar lebih enak ya. Biar lebih enak. Okay. Ini dia, Bang Doni ini adalah seorang CEO voucherpulsa.app dan juga tercatat sebagai founder startup Kito, sebuah komunitas yang didirikan sebagai sarana kolaborasi antar startup, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, ini menarik sih, ada dua berarti yang Bang Doni lakukan nih kesehariannya. Nah, kalau langsung kita bertanya, Bang Doni apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah, menyenangkan. Saya sepertinya balik ke Jakarta sebulan gak bakal makan masakan Padang nih. Oke, karena di sini surganya makanan Padang ya. Enak banget, saya baru sadar ternyata Jakarta itu cuma ibu kota aja. Makanan daerah tuh gawat enaknya ya. Mantap, apalagi Padang ya. Aduh, luar biasa. Itu kikil bisa selembut itu, ati ampela bisa selembut itu, gue gak ngerti gimana cara bikinnya ya. Terus, nah kita kan ngomongin kita hari ini gak ngomongin makanan, kita ngomongin sarap. Bang Doni, jadi kalau kita ngomongin startup tadi kan ada voucher apa namanya? Voucher pulsa. Terus juga ada startup Kito. Gimana sih akhirnya perjalanan Bang Doni bisa masuk atau terjun ke dunia startup ini? Terus juga dari kapan mulai ke dunia startup ini Bang Doni? Oke, jadi kalau untuk yang mulai bisnis itu sebenarnya saya udah dari SMA kelas 2 di tahun 2004. Yang bener? Iya bener. Kemana kah kalian kelas SMA kelas 2 kan? Pasti sekarang kerjanya mabar doang ya. push rank. Kalau gitu. Zaman dulu kan nggak ada. HP itu cuma poliponik. Iya, saya main di rental PS. Betul, PS1 ya. Jadi kalau waktu itu saya jualan pulsa karena penjualnya kan sedikit. Betul. Nah, jalan terus bisnis di tahun 2017 nih bertemunya dengan dunia startup. Oke, lagi booming gitu kan, lagi naik semuanya. Betul. Jadi saya ke Jakarta. Jadi bisnis sudah mulai settle. Saya ke Jakarta 1 bulan tinggal. Jadi ada saya ke Jakarta beberapa kali. Durasinya 3 minggu, 1 bulan, 3 minggu kayak gitu. Jadi pas di Jakarta itu saya ngikutin acara-acara yang saya temuin di online gitu. Acara startup, acara bertemu dengan CEO, dengan orang-orang hebat lainnya. Nah, jadi saya ngikutin tuh kelas-kelas di sana. Jadi pas di Jakarta selama sebulan itu berasa banyak banget nih yang didapat. Nah, jadi dari sana saya mulai menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari ke bisnis sendiri. Misalnya kayak teknik sprint. Terus juga ada aplikasi kayak untuk productivity seperti Trello dan yang lain-lain. Nah, itu saya rasakan sendiri manfaatnya di bisnis saya sendiri. Jadi saya ke Jakarta belajar ilmu startup, saya terapin sendiri di bisnis saya sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang terus saya belajar terus untuk kembangin bisnis saya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan orang awam kalau ngomongin startup kan biasa identik dengan teknologi ya. Orang pasti mikir, wah ini teknik banget nih, teknologi, perkembangan dunia digital. Terus sebenarnya mungkin pertanyaan banyak orang awam, mungkin pendengar podcast Alun-Alun, warga Alun-Alun nih bertanya, sebenarnya apa sih yang kita harus persiapkan untuk terjun ke dunia startup? Apakah harus lulusan tertentu atau orang-orang yang memang kesehariannya ada di dunia teknologi nih, Bang Doni? Bang Doni sendiri backgroundnya tuh apa? Mungkin bisa ceritakan juga. Kalau sebenarnya saya backgroundnya manajemen bisnis. Waduh. Nggak ada teknologinya. Nggak ada teknologinya. Jadi yang saya pelajari selama ini sebenarnya kalau untuk istilah startup itu memang identik dengan bisnis tambah teknologi, sama dengan startup. Betul. Cuman kalau kita berkaca atau melihat ke
harfiahnya startup itu sebenarnya perusahaan rintisan. Iya. Jadi kalau kita misalnya bikin coffee shop seperti Mason Merger, itu juga sebenarnya startup. Ya kan kalau bahasa Indonesia startup pada awal mula kan. Kita memulai itu di start terus di up. Betul. Bukan. Mirip-mirip seperti itu. Jadi perusahaan rintisan. Jadi ya kira-kira benar seperti Mas. Jadi kita mulainya gimana caranya supaya kita nge-up bisnis terus. Nah, kalau untuk yang di zaman sekarang sebenarnya kalau kita menggunakan media teknologi apapun itu sudah bisa dibilang startup. Misalnya kita menggunakan sosial media. Oh, kita menggunakan sosmed untuk mengembangkan bisnis kita itu sebenarnya sudah bisa dibilang startup. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang buatan orang misalnya untuk berkomunikasi itu sudah bisa dibilang startup. Tidak harus kita sebagai perusahaan harus bikin aplikasi sendiri, harus bikin web application dan segala macam, itu tidak harus. Jadi zaman sekarang itu sebenarnya kalau untuk membangun startup itu kita cukup memanfaatkan teknologi karena cost dari teknologi itu sangat rendah. Ya, untuk pemasaran dengan menggunakan sosial media kita bisa mendapatkan hasil yang viral. Itu otomatis biaya cost marketing kita sangat rendah tapi jangkauannya sangat luas. Se-Indonesia langsung tahu. Nah, mantep banget. Gitu, kira-kira. Tapi kalau ngomongin orang-orang yang mungkin yang tadi Mas Dudi menjelaskan backgroundnya bisa dari apa aja, tapi ada nggak sih skill tertentu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di startup selain mungkin daya tahan tubuh? Karena kita tahu pekerjaannya bisa sampai seharian. Iya, jangan sampai kerja tipes. Kalau misalkan kerja sukses. Gitu. Oke, jadi untuk yang startup itu menurut saya dari perjalanan selama ini kita harus bisa beradaptasi sih. Skill yang paling penting menurut saya itu bisa beradaptasi. Karena dengan perkembangan teknologi saat zaman now itu setiap berapa bulan pasti ada teknologi-teknologi baru seperti yang terakhir itu kan AI, ada ChatGPT, ada yang lain-lain. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, otomatis perjalanan bisnis kita akan semakin lancar. Jadi kemampuan beradaptasi itu jadi salah satu kunci utama. Selanjutnya ada juga beberapa skill-skill lainnya, tapi ini juga bisa didelegasikan kepada orang lain. Misalnya kita punya co-founder atau yang lain, atau kita punya mitra bisnis atau yang lain, itu kita bisa delegasikan seperti kemampuan manajemen bisnis. Ada juga kemampuan kita untuk bisa melakukan riset. Kemudian juga ada kita harus punya skill untuk produk market fit. Jadi gimana caranya nih produk yang kita bikin itu cocok sama market. Misalnya nih minuman gitu, sesederhana minuman. Ini kan bukan produk teknologi nih, minuman produk umum. Gimana caranya kita bisa menghasilkan produk minuman yang rasanya itu cocok dengan penikmatnya. Oh, sama kayak di Jakarta tuh ada, kalau kalian tahu ada namanya Kopi Jago. Itu dia tuh kayak Kopi Jago 9.000. Iya, 9.000. 9.000 berhenti di mana-mana. Jadi kayak dulu tuh awal-awal bikin si yang orang jualannya itu ternyata di training juga kan, dan ternyata itu hitungannya startup kan. Berarti itu bukan teknologi, itu minuman bahkan. Betul, itu minuman. Di Padang juga ada namanya Kopi Pablo. Konsepnya mirip seperti itu, dan memang itu bisa bisnis tersebut memenuhi kebutuhan orang-orang yang pengen ngopi tapi budgetnya di bawah 10.000. Karena kan kopi kalau zaman now ya itu kan budgetnya di atas 20.000 semua. Terus gimana dong dengan anak-anak kampus? Akhirnya terciptalah produk baru, kopi seperti Kopi Jago. Dan emang padahal kalau si Kopi Jago itu ada di setiap kantor Jakarta ya. Bahkan di SCBD pun tuh ada. Jadi kalian jangan berpikir bahwa Mbak Mas SCBD itu minumannya kopi-kopi yang bintang itu tuh. Bukan. Itu yang 8.500 mereka udah bisa gaya, Mas. Betul. Ininya doang, tumblernya doang mahal. Corksicle tapi isinya kopi sache. Yang penting goyang-goyang. Iya, apalagi kalau udah tanggal 25. Wah. Emang paling bener air putih aja udah. Betul. Nah, tadi kan Mas Dudi Bang Dudi sempat bilang bahwa kita tahu bahwa Bang Dudi ada CEO voucherpulsa.app. Mungkin bisa jelasin dikit sih, itu tuh apa sih? Orang pasti mikir dia pasti jualan pulsa ya, pulsa ya, gimana? Itu apa sih sebenarnya dan ngapain aja di voucherpulsa.app ini yang bisa dilakukan? Oke. Jadi voucher pulsa itu sebenarnya seperti yang kata Mas bilang tadi, itu adalah perusahaan kita ngejual, mendistribusikan pulsa elektrik pakai data, voucher game dan lain-lain. Zaman dulu waktu tahun yang zaman-zaman saya nih waktu SMA itu kita pakai SMS. Pakai
pakai gesek, sama gosok voucher ya. Kita gesek, jualan voucher gesek, jualan pulsanya itu pembeliannya melalui SMS, yang dimana akhirnya zaman makin canggih, sekarang udah bisa melakukan pembelian melalui aplikasi. Betul. Makanya namanya voucherpulsa.app karena kita sekarang fokusnya di aplikasi. Oke, voucher apa aja, nggak cuma telepon doang kan? Oh, semuanya ada. Voucher WiFi ID, voucher yang lain-lain itu semuanya ada. Lengkap ya berarti. Lengkap semuanya. Jadi memang kita menyasar target market kita untuk orang-orang yang menjual pulsa secara eceran di daerah-daerah. Nah, mayoritas itu mitra kita itu ada di Kalimantan dan Papua. Oke. Sepertiga mitra dari voucher pulsa itu bahkan berada di Papua, yang di Kota Sorong. Kota Sorong ya. Betul. Karena mungkin keterbatasan informasi, misalnya keterbatasan yang ada di sana bisa dimaksimalkan untuk jualan pulsa ini berarti ya. Iya, benar. Kalau mungkin secara detailnya sih, jadi masyarakat Indonesia kan kalau untuk secara ekonomi kan terbagi-bagi. Ada yang menengah ke bawah di mana orang-orangnya itu misalnya mendapatkan gaji secara mingguan. Misalnya contohnya tukang. Betul. Nah, otomatis kalau begitu mereka dapat gaji seminggu misalnya 1 juta contohnya ya. Itu tuh mereka harus bagi-bagi, beli sabun, beli sampo, beli pulsa. Nah, mereka tidak punya saldo yang cukup untuk bikin rekening bank atau misalnya juga untuk ngisi saldo e-wallet. Otomatis mereka ketemunya cocoknya bagi mereka tuh ngisi pulsanya di konter. Betul. Nah, makanya di kota-kota yang kecil itu voucher pulsa masih bertumbuh karena memang banyak masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah itu masih membeli pulsa ke konter, walaupun zaman sekarang udah ada perubahan-perubahan e-banking, e-wallet segala macam. Ya, jadi masih berjalan terus. Kota-kota itu loh, berarti partnernya, mitranya kebanyakan yang di counter-counter berarti ya. Betul. Counter-counter berarti total tuh kira-kira Bang, ada berapa banyak nih mitra yang sekarang voucherpulsa.app ini punya gitu? Saat ini mitra kita sudah lebih dari 6.000. 6.000? Banyak banget. Nah, karena pada tahun 2009 itu saya menggunakan digital marketing tuh. 2009 ketika awal digital marketing saya pakai, dan karena memang pesaingnya pada saat itu belum ada, banyak, apalagi di Kota Padang ya. Betul. Jadi saya benar-benar mendapatkan traction lah istilahnya. Jadi dari sana mitra saya yang cuman bisa dihitung jari tiba-tiba tumbuh menjadi ratusan dan ribuan. Nah, itu dia. Nah, itu jadi ketika tidak ada yang pakai, saya pakai, alhamdulillah bertumbuh sangat bagus. Alhamdulillah banget. Nah, selain voucherpulsa.app, Bang Doni ternyata juga punya satu kegiatan lain ya. Apa itu? Kita saksikan setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Warga Alun-Alun masih bersama saya Tio Tomo, dan kali ini kita berada di Maison Major di Kota Padang. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih bersama saya ada Bang Doni Satria Ihsan, ini CEO voucherpulsa.app dan juga founder startup Kito. Kalau tadi kita ngomongin voucherpulsa.app, sekarang kita ngomongin si startup Kito. Dari namanya aja udah sangat Sumatera Barat sekali ya. Kito, kita berarti kan? Betul. Startup kita jadi namanya, startup kita. Nah, kenapa sih akhirnya Bang Doni mungkin dan rekan-rekan yang lain itu membuat si startup Kito ini? Oke, jadi ceritanya flashback ke 2017 tadi. Betul. Saya ngikutin acara-acara di Jakarta, itu tiap hari itu bahkan ada 3 sampai 5 acara yang bisa saya ikutin. Betul. Jadi banyak banget. Waktu di Jakarta itu pilihan acara banyak banget. Pas udah balik ke Padang, nyari acara-acara yang berbau startup, paling jauh itu 3 bulan lagi. Baru satu jarang ya. Jadi baru satu. Nah, terus mikirkan, wah di Jakarta enak, ada acaranya banyak, di Padang belum ada. Jadi akhirnya itu jadi salah satu alasan. Terus yang kedua itu perlombaan juga jarang. Iya, betul. Jadi pernah pada tahun 2018 itu saya jadi mentor untuk salah satu acara pemerintah itu Bekraf. Nah, itu acara memang juga setahun itu cuma sekali. Jadi gimana caranya startup itu bisa tumbuh di Sumatera Barat? Gimana caranya saya bisa dapetin ilmu-ilmu baru tanpa harus keluar kota? Kalau di tempat saya sendiri nggak ada, akhirnya dibentuklah komunitas startup Kito. Ini akhirnya ngebentuk Bang Doni sendiri atau ada partner yang lain nih? Ada partner yang lain. Jadi foundernya itu ada 3, saya, kemudian juga ada Albert Harrison, kemudian juga ada Abdul Hafiz, teman saya. Jadi kebetulan background kita itu cocok semua. Saya manajemen bisnis, kita juga sebenarnya mendirikan startup Kito tuh adalah komponen dari startup sini. Saya manajemen bisnis, Albert orang IT, lulusan bisnis internasional di cyber security.
Abdul Hafiz itu adalah desainer. Nah, lengkap lah Jadi ya. ada hipster, hacker sama hustler di Lengkap situ, ya, lengkap komplit. semua ya, lengkap. Nah, Lengkap banget. Nah, kalau ngomongin founder startup bisa dibilang ternyata tuh banyak tokoh-tokoh atau founder startup yang besar di Indonesia itu katanya berasal dari Padang. Bang Doni tahu nggak ada siapa ya sih, Bang? Oh, tahu banget. Ada Pak Ferryunardi tuh dari Traveloka. Iya. Iya, itu seumuran sama saya tuh. Jadi bisnisnya udah gede banget. Nah, jadi kemudian ada juga Imam Usman. Ya, itu di bawah saya tuh, jauh di bawah saya tuh. Ya, penggemar Harry Potter yang sekarang bikin ruang guru. Ruang guru, betul. Iya. Terus juga ada kalau tahu kitabisa.com. Kita bisa tahu. Nah, Al-Fatih Timur. Ya. Nah, itu juga dari orang Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi banyak banget ternyata ya. Iya. Sumatera Barat, Padang yang apa namanya? Tokoh-tokoh startup juga. Tapi kalau ngomongin si startup Kito ini yang di Sumatera Barat sekarang totalnya udah ada berapa anggotanya dan gimana kalau misalkan saya nih berpikir tertarik mungkin mau ikutan, caranya gimana Bang Doni? Oke, kalau untuk member sih sekarang kita ada lebih dari 100 orang. Ya, dan kalau mau join itu juga gampang banget. Tinggal buka website kita di member.startupkito.com. Kemudian nanti ngisi formulir di sana itu udah jadi member. Simple gitu ya. Iya, kegiatannya berarti sebulan tuh ada beberapa kali. Terus apa yang bisa kita dapetin kalau kita memutuskan untuk bergabung dengan Startup Kito ini nih? Iya, jadi kita ngasih early access atau early information untuk orang-orang yang pengen tahu acara-acara startup. Jadi kalau mereka udah join, mereka digabungin ke grup. Kemudian nanti dari sana kalau ada informasi mengenai perlombaan startup, informasi webinar, informasi seminar, kemudian juga ada acara-acara dari startup, kita kasih tahu lebih dulu dibandingkan di sosial media kita. Koordinasi lebih enak lah ya. Iya, betul. Bisa bertukar pikiran juga, ngobrol di sana. Betul. Yang penting apa ya, networking lah buat orang bersama orang-orang itu. Betul, karena di Padang jarang banget ada acara-acara seperti itu. Bener. Kalau ngomongin situasi startup dan kalau kita bicara tentang kondisi startup di Padang nih. Sekarang so far nih perkembangannya kayak gimana nih Bang Doni? Perkembangan startup di Padang lah khususnya. Iya, kalau untuk di Padang sih sebenarnya masih sangat early stage ya. Bisa dibilang masih sangat awal-awal karena perusahaan rintisan masih belum banyak. Kemudian juga investor masih belum banyak yang ada di Kota Padang. Mayoritas itu masih di Jakarta. Ya mungkin belum melirik kali ya, belum ada yang satu yang kayak gitu. Iya, belum ada. Jadi makanya tadi founder-founder yang dari Padang itu mereka membesarkan bisnis seperti Traveloka sama yang Ruang Guru itu ke Jakarta karena aksesnya di sana lebih banyak, lebih gampang. Betul. Kalau di Padang itu untuk aksesnya sendiri kan tidak semua orang dari Kota Padang ini yang punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk bisa jalanin bisnis di Jakarta. Mereka ke Jakarta untuk bayar tiketnya aja mungkin mereka masih harus mikir-mikir. Walaupun tiketnya udah ada yang murah tapi kan belum tentu semua orang bisa mampu seperti itu kan. Betul. Makanya kalau bisa dari Startup Kito kita memang bercita-cita bagaimana caranya supaya para startup itu bisa membangun startupnya itu di Kota Padang. Membangun headquarter di Kota Padang sehingga bisa memajukan juga perekonomian di Kota Padang. Nah, dari si member Startup Kito ini ada nggak yang menurut Bang Doni, wah ini menarik ternyata startupnya nih, bentukannya seperti apa, terus model bisnisnya kayak gimana, mungkin Bang Doni masih ingat ataupun yang sekarang lagi booming lah di Padang. Jadi kalau untuk yang startup di Kota Padang itu kalau yang unik itu ada seperti aplikasi untuk belajar online. Konteksnya ini untuk lebih ke arah yang pasar yang niche, yang itu pasar untuk orang-orang yang ingin masuk PNS. Ada juga tuh. Ya? Ada. Jadi awalnya mereka ada namanya Upscape. Mereka awalnya bisnisnya itu adalah untuk membantu orang-orang untuk bisa masuk ke PNS. Kemudian di tengah jalan mereka pivot untuk membantu orang-orang untuk bisa masuk menjadi nakes. Tenaga kesehatan. Itu juga cukup unik karena memang bisnisnya jarang ditemui di Padang. Kemudian yang kedua juga bisnis mereka masih bertumbuh sampai sekarang. Jadi mereka berawal dari tahun 2017 sampai sekarang masih jalan, masih running. Masih running ya. Betul. Dan udah berapa kali mungkin udah mendapatkan investor juga kali ya. Sudah mendapatkan investor, betul. Nah, mungkin salah satu cara bagi startup-startup di Padang untuk mendapatkan investor adalah membuat sebuah bisnis model yang unik kali ya. Betul. Atau mungkin Bang Doni punya tips and trick lain bagi kawan-kawan kita nih yang sedang menyaksikan, apalagi yang spesial khususnya yang ada di Padang, gimana caranya untuk membuat investor tuh melirik startup kita. Jadi kalau untuk tipsnya, yang pertama itu memang kita harus bikin produk kita itu menarik. Ya, seperti kok minuman ini sendiri pun, bagaimana caranya kita bisa meracik
Produk yang tepat supaya orang suka. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya pribadi adalah kemampuan komunikasi nih. Jadi banyak sekali pelaku startup ini yang mereka sibuk di bisnis, tapi mereka tidak mengembangkan kemampuan komunikasi mereka nih. Jadi mereka ngomong sama investor itu masih kayak ngomong sama dosennya, masih ngomong kayak sama temennya, sehingga informasi yang diterima oleh si investor itu tidak lengkap. Betul. Dan mereka akhirnya mencari pilihan-pilihan lain untuk bisa berinvestasi. Jadi mereka mending investasi ke tempat yang mereka lebih paham. Nah, itu komunikasi juga jadi salah satu hal yang penting. Cara komunikasi ya, maksudnya cara kita menjelaskan startup kita seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, itu yang harus diperhatikan juga ya. Selain mungkin karena mungkin seperti tadi bilang, mungkin banyak orang-orang yang founders-foundersnya itu tidak pintar berbicara. Betul. Mereka pintar membuat sesuatu, tapi ketika people skillnya itu kurang. Makanya terkadang kayak Mas Doni bilang, di startup kita ini ada 3 orang yang berbeda, backgroundnya beda-beda, saling melengkapi. Benar gitu sekali. kan. Dan setiap startup tuh pasti mempunyai CEO lah, bisa bilangnya, yang nyentrik, yang bisa meyakinkan investor untuk datang. Betul sekali. Ada satu lagi yang orang yang sebenarnya yang pintar yang di belakang, yang nggak bisa ngomong, yang tahu cara kerjanya mau seperti apa, tapi yang dimaksimalkan. Nah, betul, kombinasi yang pas menghasilkan startup yang luar biasa. Nah, apalagi kalau zaman sekarang mungkin lagi rame namanya ATM ya, amati tiru modifikasi. Itu juga masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih berlaku. Karena kita manusia kan bisa belajar dengan lebih gampang dengan contoh. Betul. Ya, kalau misalnya kita berbicara secara umum, kita jelaskan kepada orang lain pasti nggak semuanya paham. Tapi kalau kita menjelaskan dengan contoh misalnya minuman, itu akan kita lebih gampang untuk kita memahami dan menirunya. Oh ya, saya misalnya mau bikin bisnis aplikasi nih. Apa sih yang mirip? Kita pelajarin, kita lihat, kita cek flow-nya. Kemudian dari sana kita coba lakukan modifikasi. Sama seperti minuman pun juga. Ini kayaknya saya bisa bikin lebih enak deh. Coba saya modifikasi gulanya, saya tambah gulanya, saya kurangin, keasamannya saya naikin, keasamannya saya turun. Betul. Jadi teknik ATM masih sangat bisa dipakai dan gampang untuk dipakai oleh para pelaku startup. Ya, walaupun nggak cuma main bola doang yang amati tiru modifikasi formasi lawannya, ternyata di startup juga banyak seperti itu ya. Betul. Tapi sekali. jangan pelak-pelakan. Kalau itu namanya nyontek ya, menjiplak, tidak boleh. Makanya ada modifikasi. Ya, misalkan saya bikin startup tentang, kan kalau ada orang nganterin makanan ya, jual beli makanan gitu. Ntar saya bikin jual beli sembako gitu kan. Konsepnya jual beli, dianterin tapi beda ininya. Iya, betul, beda segmennya. Karena mungkin bisa jadi sebelumnya ada kebutuhan di sana tapi belum ada yang ngelirik situ. Dan ngebantu UMKM lokal misalnya kerjasamanya. Bisa betul, kan? Betul, bisa bikin startup saya nih besok nih. Wah, saya langsung bikin startup. Oke, atau enggak pijat refleksi ke rumah. Nah, ya kan enak. Orang capek, pijat refleksi dulu udah ada ya, tapi kan udah enggak ada lagi di aplikasi hijau itu ya, udah hilang ya. Betul. Padahal sangat membantu sekali itu. Nah, kalau ngomongin tantangan, sekarang kan kalau orang bilang banyak startup itu sedang investor itu tidak terlalu banyak melirik startup lagi karena mungkin sedang situasi ekonominya lah tantangan terbesar. Gimana sih caranya bagi startup ini untuk survive di situasi kayak sekarang ini, Bang Doni? Oke. Memang tahun 2022-2023 itu kondisi pelaku orang investor ya, itu udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mungkin tips yang bisa saya berikan itu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa bertahan bikin startup di zaman sekarang padahal kondisi investor udah berubah. Itu kita harus bisa bikin bisnis yang lebih sustainability lagi, lebih sustain lagi. Yang misalnya dulu contoh, dulu kita untuk bikin startup kalau mau cari pendanaan lebih gampang, kemudian dapat duit itu bisa kita runway-nya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu sebelum kita meraih profit. Sekarang gimana caranya si pelaku startup tersebut putar otak supaya bisa menghasilkan profit dalam waktu misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Jadi setelah 2-3 tahun mereka bisa mendanai perusahaan mereka sendiri. Jadi keuntungan itu bisa dipakai untuk menutupi biaya operasional. Jadi runway-nya harus lebih pendek lagi nih di zaman sekarang. Mesti pendek. Jadi buat kawan-kawan yang bikin startup, jangan menggaji dirinya dengan harga yang tinggi ya. Karena itu salah satu awal keruntuhan perusahaan kalian. Iya, betul sekali. CEO digajinya 100 juta. Padahal gak ngapa-ngapain, cuma ini doang, ya kan? Jangan. Mendingan bikin bisnis plan-nya yang jelas, ya kan? OPEX setahun seperti apa. Terus juga pengeluarannya kayak gimana? Less cost high impact. Betul sekali. Less cost high impact. Nah, kalau ngomongin perkembangan startup di Padang, sejauh apa sih dukungan dari pemerintah? Apalagi kalau dulu kan ada yang namanya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Gimana nih so far dukungan pemerintah bagi startup di Sumatera Barat khususnya itu kayak gimana? Kebetulan saya juga jadi mentor nih di 1000 Startup nih. Dan
kalau saya mengingat kembali ke dulu ya 2017, 2018 itu memang acara-acara masih didominasi di Jakarta. Betul. 2019, 2020 juga acara-acara masih di Jakarta. Betul. Nah, beberapa tahun belakangan nih 1000 startup sudah mulai masuk ke daerah-daerah. Jadi itu sangat membantu banget. Yang sebelumnya akses tersebut cuman ada di ibu kota. Betul. Sekarang sudah ada masuk ke daerah-daerah sampai ke Padang. Iya. Sehingga anak-anak mahasiswa yang pengen bikin bisnis itu mereka udah dikasih fasilitas mentor. Iya, betul. Mereka dikasih fasilitas ilmu-ilmu. Betul. Sehingga lebih gampang. Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah zaman sekarang yang sampai masuk ke kota Padang itu membantu para pelaku bisnis di Kota Padang untuk bisa ngembangin bisnisnya dan sambil belajar. Sama seperti yang saya lakukan dulu pada tahun 2017. Cuman bedanya kita bisa lakukan dari rumah. Betul. Itu zaman sekarang. Apalagi kalau sekarang tinggal di Padang tapi gaji Jakarta. Nah, itu lebih enak lagi kan sebenarnya. Jadi ya mungkin dengan adanya dukungan dari pemerintah itu juga merebaknya mungkin komunitas startup di daerah-daerah apalagi di Padang mungkin bisa memajukan perekonomian lokal sendiri. Iya, tentu. Yang ngebuat daerah-daerah seperti Padang, misalkan Medan atau apa itu tidak tertinggal dari Jakarta. Karena ingat Jakarta sebentar lagi tidak akan jadi ibu kota, tapi menjadi daerah khusus Jakarta. Sabar, karena bentar lagi ibu kota mau pindah. Sabar ya, sabar. Tenang, kalau Jakarta udah macet, debu, polusi. Di sini tadi ngomong sama Bang Doni off air, setengah jam itu di sini beneran setengah jam. Jaraknya emang jauh setengah jam. Memang jaraknya jauh. Saya dari apartemen mau ke stasiun MRT itu setengah jam, tapi macet. Kayak cuma 3,2 kilo tapi setengah jam. Tapi macetnya. Betul kalau di Padang. Peluang itu banyak di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah yang mungkin orang belum berpikir bahwa tidak ada bisnis sana. Apa? Padang rumah makan di mana-mana, terus juga tempat hiburan di mana-mana, coffee shop dan kawan-kawan. Jadi daerah-daerah di luar Jakarta sebenarnya memiliki potensi tersendiri. Nah, Bang Doni, terakhir nih, mungkin ada pesan bagi teman-teman podcast alun-alun yang sedang merintis startup. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka, siapa tahu kayak wah setelah menonton dan mendengarkan ini dia berpikir kayaknya saya punya ide menarik nih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau bikin startup itu zaman sekarang itu sudah lebih mudah daripada zaman-zaman terdahulu. Betul. Daripada tahun 2017, 2018 karena akses informasi itu sudah terbuka dengan luas. Dari Kominfo, dari 1000 startup kan sudah memberikan kelas-kelas gratis. Sehingga kita bisa kalau ingin mulai itu kita tidak harus terjun dulu, kita bisa belajar dulu. Sebelum kita mulai, sebelum kita cari rekan, anggota segala macamnya, kita bisa belajar dulu, melengkapi ilmu dulu supaya ketika kita menjalankan bisnis kemungkinan gagal kita itu lebih kecil karena ilmu kita ada. Sama kayak misalnya kita mau bikin coffee shop, kalau kita udah belajar jadi barista duluan, ketika sudah paham kita dengan ilmu kopi, bikinnya itu jadi lebih gampang karena kita udah tahu resepnya daripada kita main maju aja terus bikin aja dulu udah pakai duit segala macam, kitanya nggak bisa bikin kopi, akhirnya pelanggan nggak ada yang datang, akhirnya bisnisnya tutup. Makanya akses-akses tersebut itu sangat penting bagi kita di daerah-daerah dan dimanapun kita, karena kita bisa belajar duluan sebelum bikin bisnis. Dan yang paling penting jangan berhenti belajar karena dunia digital bagi startup terus berkembang ya. Benar sekali. Mungkin sekarang seperti apa, 2 tahun lagi tidak tahu bisnis model yang menarik seperti apa. Macam-macam. Bang Doni, terima kasih banyak. Obrolannya luar biasa di 2 segmen ini. Sukses terus buat startupnya dan juga tadi apa voucherpulsa.app-nya sukses terus. Semoga mitranya semakin banyak dan membantu kawan-kawan kita di daerah-daerah luar kota-kota besar untuk menikmati akses internet dengan cara membeli pulsa di voucherpulsa.app. Cocok ya gue jadi VO-nya. Thank you. Gue Tio Utama pamit lo dan Bang Doni pamit lo. Sampai jumpa di episode alun-alun podcast alun-alun selanjutnya di kota lain. Mungkin selain Padang kita kemana? Nggak ada yang tahu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.